Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan Teteh semua. Apa kabar hari ini? Bu Guru doakan semoga dan Teteh selalu dalam keadaan alamin. Dan Teteh sudah siap belajar hari ini? Sip. Hari ini kita akan belajar PAI ya, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dan Teteh boleh mempersiapkan terlebih dahulu buku paket PAI serta alat tulisnya. Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap, oke. Dan Teteh boleh dibuka buku paketnya pada halaman 94. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, di halaman 94 ini ada kaligrafi ya tulisannya. Shalihu alaihi salam. Nah, dan Teteh boleh mewarnai kaligrafinya ya, diwarnai sebagus mungkin. Nah, kemudian di bawahnya kan ada titik-titik. Nah, tulisan Shalihu alaihi salamu itu ditulis lagi. Oke, gampang ya. Nah, hari ini dan Teteh akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Sebelumnya, guru mau tanya terlebih dahulu, ada berapa banyak jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Masih ingat? Iya, betul ya, ada 25. Coba, Nabi Shaleh itu termasuk nabi yang keberapa ya? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Shaleh. Nah, itu nabi yang ke-5 ya. Ada Teteh boleh membuka buku paketnya pada halaman 96. Kisah Nabi Shaleh alaihi salam dan kaum Samud. Nah, tadi sudah kita hitung bersama-sama Nabi Shaleh alaihi salam itu adalah nabi yang ke-5. Nama lengkapnya adalah Shaleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ya, jadi bin itu artinya anak laki-laki. Jadi itu adalah nama lengkapnya dituliskan runtutan keturunan-keturunannya. Saleh itu adalah putra laki-lakinya Ubaid. Ubaid itu putra laki-lakinya Jabir. Jabir itu putra laki-lakinya Samud. Samud itu putra laki-lakinya Amir. Amir itu putra laki-lakinya Iram. Iram itu putra laki-lakinya Sam. Sam itu putra laki-lakinya Nuh. Ya, jadi kalau misalkan penulisan nama nabi itu biasanya selalu diruntutkan ya ke leluhur-leluhurnya. Nah, ayah Nabi Shaleh alaihi salam adalah Ubaid. Nabi Shaleh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam ya. Nabi Shaleh memiliki kaum yang bernama Samud. Samud itu adalah nama suatu suku yang tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, daerah yang terletak di antara Hijaz dan Syam ya. Ahli sejarah mengelompokkan kaum Samud sebagai bagian dari bangsa Arab, tetapi ada juga yang menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa
Yahudi. Nah, kaum Samud itu adalah terkenal dengan kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Ya, makmur itu apa? Makmur itu bahagia, sejahtera, terus hidupnya itu selalu bermewah-mewahan. Tapi sayangnya kaum Samud itu tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang mereka kenal itu adalah apa? Berhala-berhala. Ya. Kemudian Allah itu mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk berdakwah kepada mereka. Ya, jadi Allah mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah, untuk memberikan pengetahuan, pencerahan dan memberitahu bahwa Tuhan yang sebenarnya harus mereka sembah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Soleh itu adalah golongan dari kaum mereka sendiri ya. Jadi sebetulnya Nabi Soleh itu adalah golongan dari keturunan mereka, keturunan suku apa tadi namanya? Samud ya. Kalau misalkan kita mungkin tinggal di suku Sunda. Nah, pemimpin kita misalkan adalah berasal dari suku Sunda juga. Nah, biasanya kan akan bagaimana? Akan lebih mudah ya, akan lebih enak berdakwahnya, akan lebih mudah diterima karena satu apa? Satu frekuensi ya, karena satu keturunan. Tetapi berbeda dengan Nabi Soleh alaihi salam. Ya, yang diterima Nabi Soleh alaihi salam bagaimana? Justru tidak mudah berdakwah pada golongan mereka, pada golongan Nabi Soleh alaihi salam sendiri, pada kaum Samud. Ya. Nah, mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Soleh alaihi salam untuk menyembah Allah. Mereka malah menuduh Nabi Soleh itu terkena sihir tuh. Jadi yang mereka lakukan itu bukannya menerima, bukannya menyukai, tapi bagaimana justru menganggap Nabi Soleh itu orang yang terkena sihir. Ya. Dan yang beriman kepada Nabi Soleh itu hanya sedikit dan itu termasuk golongan masyarakat yang bawah. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berilmunya itu tidak percaya terhadap ajakan Nabi Soleh alaihi salam. Oke, selanjutnya mukjizat Nabi Soleh alaihi salam. AATT sudah tahu apa itu mukjizat? Ya, mukjizat itu adalah keistimewaan ya, atau hal yang tidak biasa, hal yang sesuatu yang tidak biasa, yang dianggap tidak lazim ya, yang ada pada seorang nabi. Nah, itu disebutnya apa? Mukjizat ya. Semua nabi Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki mukjizatnya masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Soleh alaihi salam. Ya, mukjizat ini maksudnya Nabi Soleh minta untuk membuktikan kepada kaum Nabi Samud bahwa bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh, bahwa apa yang disampaikan Nabi Soleh adalah betul-betul ajaran yang benar. Ya, bahwa apa yang dikatakan Nabi Soleh untuk menyembah pada Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu adalah sesuatu yang benar. Ya, kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Soleh untuk memberikan mukjizat. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh itu adalah sesuatu yang diminta. Agar apa? Agar tadi ya, kaum Samud bisa mempercayai apa yang dikatakan Nabi Soleh alaihi salam. Akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa apa? Seekor unta yang tiba-tiba muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Nah, bayangkan itu adalah hal yang sangat sangat tidak wajar, sangat mustahil ya. Nah, tetapi apa respon yang diterima oleh kaum Samud? Mereka
justru menganggap itu adalah sebuah sihir. Hal ini tidak mengubah kedurhakaan mereka terhadap Nabi Soleh. Ya, akhirnya Nabi Soleh berpesan agar unta itu tidak diganggu dan tidak dibunuh. Dibiarkan mencari makanan dan minumannya sendiri. Tetapi bagaimana? Kaum Samud tidak senang dengan keberadaan unta Nabi Soleh tersebut. Akhirnya mereka membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka melanggar perintah Nabi Soleh alaihissalam. Jadi mereka itu orang yang sombong sekali ya, kaum Samud itu. Bukannya mentaati perintah Nabi, malah bagaimana? Malah menantang. Aku nggak percaya sama kamu, ya masa unta kayak gini. Ya udah kalau kayak gitu silahkan aja datangkan azab, malah seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya azab bagi kaum Samud. Allah pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Azab itu siksaan ya. Nabi Soleh sudah memberitahu kaumnya untuk tidak mendurhakai terhadap Nabi Soleh, untuk tidak membunuh unta tersebut. Kemudian Nabi Soleh memberitahu kepada kaumnya bahwa azab akan datang yang didahului oleh tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya bagaimana? Hari pertama ketika bangun, wajah mereka akan berubah menjadi kuning. Kemudian di hari kedua akan berubah menjadi merah. Di hari ketiga akan berubah menjadi hitam. Dan di hari keempat akan turun azab yang sangat pedih ya. Padahal itu sudah sudah diberitahu oleh Nabi Soleh, tapi bagaimana? Kaum Samud justru mentertawakan apa yang diucapkan Nabi Soleh tersebut. Bahkan berencana untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam ya. Namun bagaimana? Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan pengikutnya. Nah, sehari sebelum azab itu turun, Nabi Soleh bersama pengikutnya pergi meninggalkan Samud menuju kota Ramlah di Palestina. Dan akhirnya karena kaum Nabi Soleh ya, kaum Samud itu tidak mau mentaati perintah Nabi Soleh alaihissalam, mendurhakai Nabi Allah, tidak percaya terhadap apa ajarannya, dan justru malah menantang untuk didatangkan azab ya. Sudah diberi peringatan tetap saja tidak percaya. Akhirnya bagaimana? Allah menurunkan azab, yaitu berupa halilintar yang mengerikan disertai dengan gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Tak ada satupun orang yang tersisa dari mereka yang durhaka. Nah, ini ada dalam Quran surah Fussilat ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa'akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini adalah bukti bahwa janji Allah adalah benar. Dari kisah Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud tadi memberikan kita pelajaran ya, bahwa apa yang Allah janjikan itu adalah benar ya. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau misalkan orang yang sholat itu akan mendapatkan surga, orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga, kemudian orang yang bersedekah itu akan dilimpahkan rezekinya, itu adalah adalah benar. Jadi kita harus meyakininya ya. Kalau tidak bagaimana? Nauzubillah, seperti
kaum Samud. Jadi tidak percaya terhadap ajaran Nabi Allah, tidak percaya terhadap Allah, maka apa? Akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, bagaimana Nabi Shalih alaihissalam ini? Insya Allah kedepannya kita akan mempelajari lagi tentang kisah Nabi yang lain. Nah, untuk hari ini dan Teteh boleh mengisi kuis ya pada halaman 99, kemudian halaman 100 sampai halaman 101. Dan tidak lupa tadi di halaman 94 ya, kaligrafinya boleh diwarnai dan disalin. Bagaimana dan Teteh sudah paham? Ya, terima kasih ya sudah menyimak apa yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian. Itu adalah kesalahan dari pribadi Bu Guru sendiri. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan dan Teteh bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kita pelajari hari ini ya. Maaf, kisah Nabi Shalih alaihi salam yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi intinya kita harus selalu percaya terhadap apa? Terhadap ajaran Nabi ya, karena kita kan sekarang sudah tidak ada nabi lagi ya. Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita bagaimana mempercayai ajaran Nabi itu dari kisah-kisah, dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Oke, mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan dari Ibu, jangan lupa hari ini sholat 5 waktunya boleh dikerjakan ya. Kemudian boleh menjaga sikap, menjaga akhlak terhadap ayah, bunda, dan saudara kita ya. Dan boleh murojaah, boleh melanjutkan hafalannya, boleh melanjutkan hanca mengajinya masing-masing, dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, terima kasih. Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.